Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyatul Lydia dengan NIM 1904212. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 12 pada mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu mengenai action research dalam pengembangan organisasi. Action research atau penelitian tindak nyata merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian yang peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Action research dalam pandangan tradisional merupakan suatu rangka penelitian pemecahan masalah di mana terjadi kolaborasi antara peneliti dan klien dalam mencapai tujuan. Penelitian tindakan atau action research dilaksanakan bersama-sama paling sedikit 2 orang, yaitu antara peneliti dan partisipan atau klien yang berasal dari akademisi ataupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai dari suatu penelitian tindakan akan dicapai dan berakhir tidak hanya pada situasi organisatoris tertentu, melainkan terus dikembangkan berupa aplikasi atau teori, kemudian hasilnya akan dipublikasikan ke masyarakat dengan tujuan riset. Tujuan action research. Pada umumnya, penelitian tindakan bertujuan untuk mencapai 3 hal. Yang pertama, peningkatan praktik, peningkatan atau pengembangan profesional pemahaman praktik dan praktisinya, serta yang ketiga adalah peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktik. Sementara itu, peneliti perlu untuk membuat kerjasama dengan anggota organisasi di dalam kegiatan ini, membuat persetujuan eksplisit dengan klien. Pelaporan secara rutin mengenai jalannya kegiatan dapat mencerminkan ciri khusus dari kesepakatan ini. Baik peneliti maupun klien dapat memiliki peran dan tanggung jawab ganda. Meskipun ini dapat berubah selama perjalanan kegiatan berlangsung, tetapi penting untuk menentukan aturan awal pada bagian luar proyek agar dapat mencegah konflik kepentingan dan menghindari ancaman terhadap hak prerogatif pribadi atau jabatan mereka. Menurut Davidson, Mershons, dan Koch, membagi action research dalam 5 tahapan yang merupakan sebuah siklus. Tahapan yang pertama adalah melakukan diagnosa. Melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadi perubahan untuk pengembangan situs web. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan stakeholder akan situs web. Ditempuh dengan cara mengadakan wawancara mendalam kepada stakeholder yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan pengembangan situs web. Yang kedua adalah membuat rencana tindakan. Peneliti dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahapan ini, pengembangan situs web memasuki tahapan desain situs web. Dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder terhadap situs web, penelitian bersama partisipan membuat sketsa awal dan menentukan isi yang akan ditampilkan nantinya. Yang ketiga, melakukan tindakan. Peneliti dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, setelah model dibuat berdasarkan sketsa dan menyesuaikan isi yang akan ditampilkan berdasarkan kebutuhan stakeholder, dilanjutkan dengan mengadakan uji coba awal secara offline, kemudian melanjutkan dengan sewa ruang di internet dengan tujuan situs web dapat ditampilkan secara online. Yang keempat adalah melakukan evaluasi. Setelah masa implementasi atau action taking dianggap cukup, kemudian peneliti bersama partisipan melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi tadi. Dalam tahapan ini dilihat bagaimana penerimaan pengguna terhadap situs web yang ditandai dengan berbagai aktivitas-aktivitas. Tahapan terakhir adalah tahapan pembelajaran. Pada tahapan ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review tahap per tahap yang telah berakhir, kemudian penelitian ini dapat berakhir. Seluruh kriteria dan prinsip pembelajaran harus dipelajari. Perubahan dalam situasi organisasi dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan kepada klien. Peneliti dan klien merefleksikan terhadap hasil proyek yang nampak akan dilaporkan secara lengkap dan hasilnya secara eksplisit dipertimbangkan dalam hal implikasinya terhadap penerapan Canonical Action Research atau CAR. Untuk hal tertentu, hasilnya dipertimbangkan dalam hal implikasinya untuk tindakan berikutnya dalam situasi organisasi, lebih-lebih kesulitan yang dapat dikaitkan dengan pengimplementasian perubahan proses.
Hasilnya juga dipertimbangkan untuk tindakan ke depan yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan domain penelitian, terutama akibat kegiatan yang terjadi di luar rencana awal, dan cara di mana peneliti dapat kurang hati-hati melakukan penyelesaian kegiatan dan dalam hal implikasi untuk komunitas penelitian secara umum dengan mengidentifikasi keuntungan penelitian di masa datang. Di sini, nilai action research akan terangkat, bahkan sebuah proyek yang gagal dapat tetap menghasilkan pengetahuan yang bernilai, dan juga merupakan kekuatan status quo dalam lingkungan atau organisasi untuk mencegah perubahan dari proses yang telah berlalu. Baiklah, sekian pemaparan tugas pertemuan 12 mata kuliah pengembangan organisasi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.